Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijauhkan dari segala kemusyrikan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Video-video saya yang kemarin itu menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan terus menyangkut mutu qabla anta mutu, terus terkait dengan Shiratal Mustaqim atau lebih dikenal dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Sebenarnya sih penjelasan secara detail itu banyak sih, aliran ini aliran itu sudah menyatakan, sudah menjelaskan, bahkan para ustadz, para kiai sudah menjelaskan secara detail. Tapi di sini saya cuma ingin menegaskan secara hakikat ataupun kenyataan yang ada. Apa sih yang sebenarnya? Jadi bukan cuma artinya toh. Kalau cuma artinya toh, Al-Quran pun semua sudah ada artinya. Satu Al-Quran 30 juz, semuanya itu ada artinya. Tapi bagaimana kita bisa memahami dengan hakikat yang nyata, memahami yang sebenarnya itu bagaimana gitu loh. Jadi langsung aja ya lur ya, kita ngomongin tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu sebenarnya yang seperti apa sih? Kok begitu rumitnya, begitu susahnya? Bahkan diibaratkan dengan rambut, satu helai rambut yang dibelah 7. Kalau saya selama ini, perjalanan hidup saya, memahami tentang jembatan Shiratal Mustaqim itu saya larikan ke diri saya sendiri. Di situ saya bisa mengerti yang sebenarnya. Dan syukur alhamdulillah saya juga karena dimampukan, dimudahkan oleh Allah untuk memahami itu, dan tidak lepas juga dari seorang pembimbing. Beliau juga sangat luar biasa. Tapi beliau juga tidak mau disebut dengan guru, tidak mau disebut kiai atau apapun. Beliau sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Mas Yasin sudah membimbing saya sampai sedemikian rupa. Oke, lanjut lagi ke jembatan Shiratal Mustaqim. Saya larikan ke dalam diri, ke diri saya. Kenapa saya bisa mengerti yang sebenarnya? Jadi jembatan Shiratal Mustaqim diibaratkan rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7 itu yang dimaksud dengan nafsu amarah, nafsu yang serakah, dengki, iri, ujub, ria, takabur, sombong. Yang paling parah itu benci. Sebenarnya kalau mau dibilang parah, semua itu ya parah. Tapi benci itu yang menurut saya itu paling wow. Kenapa itu sangat tipis, sangat tajam, seolah-olah tidak kelihatan? Karena itu yang berbicara rasa. Yang mengetahui itu semua itu adalah rasa. Dari rasa itu kita bisa mengetahui. Kenapa kok bisa rasa? Karena rasa itulah hubungan antara zahir dan batin. Rasa itu di tengah-tengah. Berjalannya itu umumnya itu dari mata. Dari mata kita ngelihat apa? Atau contoh, ini yang
iri dan dengki. Melihat tetangga itu mempunyai atau mendapat rezeki yang lebih. Kita melihat, ketika kita melihat antara penglihatan, pikiran, dan rasa itu berjalan seiring. Nah, yang mengolahnya itu sebenarnya itu hati. Hati itu sangat penting perannya untuk memilah antara hak dan yang batil. Atau fungsinya hati yang sebenarnya itu untuk memikirkan apa yang kamu pertanyakan di dalam pikiran kita sendiri. Untuk menjawab itu semua itu menggunakan hati. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat, itu diolahnya di hati. Maka milikilah hati yang bersih, supaya bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena kenapa? Sekecil apapun kita itu memikirkan keburukan orang lain atau iri sedikit apapun, itu antara hati kita dan rasa kita yang tahu. Antara hati kita, rasa kita, dan Allah yang tahu. Orang lain belum tentu tahu. Nah, disitulah maksud dari rambut satu helai yang dibelah menjadi 7. Alangkah tajamnya, alangkah halusnya, sehingga kita tuh susah untuk lewat. Itulah sebenarnya salah satu aja lah. Itu dari penjelasan rambut yang dibelah 7. Dan kalau untuk mau lebih gamblangnya lagi, masuk ke dalam diri masing-masing. Bagaimana iri, dengki, dan sebagainya, ataupun benci. Sekecil apapun itu. Hanya diri kita yang tahu dan Allah yang tahu. Orang lain belum tentu tahu. Itu yang dimaksud dengan, saya ulangi berapa kali ini udah, tajam. Dan hanya sedikit orang yang bisa melewati itu. Makanya banyak ajaran ataupun aliran sebenarnya itu untuk akhlak kita. Tapi kebanyakan orang karena tertutup nafsunya sendiri sehingga susah untuk memaknai yang sebenarnya. Contohnya seperti wudhu yang kemarin saya bahas. Itu padahal sesuatu yang nyata. Artinya sudah jelas, tata caranya sudah jelas, tapi memaknainya ke diri kita jarang yang bisa tahu. Ini loh yang saya maksud kenyataannya, hakik ataupun yang disebut dengan hakikat. Dan saya di sini bukan berarti saya itu bukan berarti saya itu untuk mau menafsirkan arti Al-Quran yang sembrono, itu enggak. Bukan seperti itu tujuan saya. Tapi tujuan saya yang sebenarnya, kalau bisa memahami bareng-bareng, syukur-syukur bisa selamat dunia akhirat. Ayolah, kenapa enggak? Kita sebenarnya itu kalau untuk belajar dari diri kita aja dulu lah, memaknai dari diri kita. Kita kaitkan dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran yang sudah tertulis. Sesuai apa enggak? Kalau memang sesuai antara ayat dengan diri kita, itu yang disebut dengan Al-Quranul Karim atau Al-Quran yang tersirat, bukan yang tertulis. Kalau yang tertulis itu ini yang disebut dengan tertulis. Tapi yang tersirat yang mana? Yang tersirat ya ada dalam diri kita semua. Kalau tidak percaya ya monggo buktikan sendiri.
Dikira saya tuh ntar mengartikan atau menjadi ahli tafsir. Enggak, saya yang hanya membaca alam yang ada, alam yang sudah disediakan oleh Allah untuk saya, untuk kalian, untuk semuanya. Dan otomatis saya juga untuk masuk ke dalamnya. Bukan semata-mata saya membenarkan diri saya sendiri, itu enggak. Oke Lur, saya rasa itu cukup jelas Lur ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena saya juga belajar, baru belajar. Dari video saya yang kemarin itu kan sudah menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini barusan tuh tentang yang kemarin tuh tentang apa, matikan dirimu sebelum kau mati. Terus ini tentang jembatan Shirathul Mustaqim. Maksud saya itu gini loh, amar ma'ruf nahi mungkar itu perjalanan. Jembatan Shirathul Mustaqim itu rintangan, dan tujuannya adalah fitrah atau mutu qoblal anta mutu, fitrah. Jadi di situ innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah maka akan kembali ke Allah, kembali ke fitrahnya Allah. Kalau memang kita semua dari zat yang sama, dari unsur yang sama, kenapa kita harus membenci, iri, dengki, dan sebagainya, apalagi menghasut? Toh kita itu juga sama di mata Allah. Kenapa harus ada perbedaan? Yang sebenarnya yang membedakan itu adalah diri kita sendiri, yaitu nafsu kita, keinginan kita, keegoisan kita, pola pikir kita. Itu yang membedakan. Di situ juga disebut dengan antara iblis dan setan atau malaikat, tergantung dari kebiasaan yang kita pakai setiap hari dalam keseharian kita. Kita memakai tingkah laku yang seperti apa, bagaimana kita berjalannya. Makanya disebut dengan, kalau orang Jawa, ageman atau pakaian. Orang Jawa itu mengambil dari sifat-sifat Allah yang maha suci. Itu yang baik-baik, yang bagus-bagus yang dipakai. Apa bedanya dengan ajaran-ajaran Islam yang mempelajari dengan yang mempelajari tentang sifat 20? Kurang lebih aja, tidak ada bedanya. Tapi sayang, sekarang ini dicampur adukan dengan yang batil. Ajaran-ajaran yang luhur itu dicampur adukan dengan yang batil. Ya, tujuannya itu karena orang yang kebanyakan yang ikut-ikutan itu ya sebenarnya tujuannya betul, perbaikan, memperbaiki. Cuman yang jadi masalah itu yang menyiarkan untuk memerangi ini, untuk memerangi itu, yang tidak sependapat, yang tidak sepaham. Nah itu sekarang itu ditumpangi dengan materi atau uang. Makanya menjadi rusak itu tidak heran saya. Jadi kalau diri kita tidak bisa menjaga akhlak kita untuk berbuat, selalu berbuat keji, selalu berbuat mungkar, mengatasnamakan perbaikan, gimana ya, tujuannya itu surga. Surga itu tuh sebenarnya bukan tujuan utama. Surga itu adalah bonus. Tujuan utama itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
dari Allah maka kembali ke Allah. Kalau kita atau kalian semua itu kembali ke Allah, itu sudah otomatis sudah masuk surga. Jadi surga itu tidak usah dikejar. Menyuruhkan ini dan itu, ingin masuk surga tapi berbuat apa ya, keji. Ya pikir sendirilah, lur. Di mana itu dibilang baik itu gimana? Kayaknya susah, dari kata baik itu masih jauh kalau seperti itu. Jadi saran saya tuh gini aja lah. Gampangnya ngomong tuh, kalau mau masuk surga, pahami dulu, lewati dulu itu jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau sudah melewati itu, insya Allah akan dipermudah oleh Allah untuk menuju ke fitrahnya Allah. Kalau sudah fitrah dan betul-betul kembali kepada Allah, surga tidak usah diminta, lur. Surga sudah tersedia sendiri dengan sendirinya. Jadi ya pikir dulu lah, sebelum bertindak itu dipikirkan dulu. Kita mau berbuat apa, ngapain aja, apa aja itu kita harus kita pikirkan dulu. Jadi jelas antara yang kita dapat, yang kita terima itu jelas, tidak menghayal, tidak, ibaratnya itu tidak berjudi gitu loh. Betul-betul yang namanya syariat, hukum harus kita tanamkan dulu ke dalam diri kita. Kalau kita mau berbuat apa aja, karena syariat itu kan menyangkut tentang hukum. Jadi sebelum kita niat, pasti kita sudah mempertimbangkan dulu tentang hukum yang akan kita dapat. Nah, kalau sudah kita betul-betul berpikir matang di situ, baru melangkah, yang disebut niat. Nah, niat itu letaknya di tarekat. Itu penjelasan simpel aja sih. Niat itu letaknya di tarekat. Sangat-sangat penting. Niat itu yang sebenarnya. Simpelnya aja kalau menurut saya itu yang namanya niat itu masuknya ke tarekat. Tergantung kita mau berbuat apa, tergantung juga kita niatnya. Akan mendapatkan apa, akan menemukan apa, itu terjadinya di hakikat, kenyataan yang ada. Setelah berpikir tentang hukum, terus kita mau berjalan niat, setelah kita melangkah, itu namanya hakikat. Kita mau menemukan apa aja, tergantung niat kita. Simpelnya di situ. Kalau saya memahami tentang agama, itu sangat-sangat simpel di situ. Tapi bagaimana simpelnya itu tuh harus kita maknai yang sebenarnya, bukan asal, bukan katanya si A si B atau kiai ini kiai itu, apalagi yang mengaku-ngaku tentang kiai dan habib, terus omongannya itu selalu apa ya, kotor, antara kentut, antara mulut sama pantat sama-sama kotor. Ya mohon maaf, saya ngomong apa adanya agar kita itu bisa berpikir yang jernih. Oke lur, mohon maaf durasinya lur yang membuat saya tuh apa ya, simple seperti ini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kata-kata saya itu bulat, tidak jelas, karena saya juga belajar. Oke lur, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.